Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari ini yang cukup sejuk ya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Cuma memang terlalu ngantuk ya. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tapi terlalu ngantuk ya. Alhamdulillah Allah telah memberikan taufiknya kepada kita bitaufiqihi wa irsyadihi wa hidayatihi. Kita sudah menunaikan sholat subuh berjamaah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa sholatu subhi hiya afdalu sholawat min ba'di wa min baini sholawat al-khams. Allah ta'ala taqabbala minna sholal amal wa taqabbala minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma ya Allah tamim taksirana ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad ya, kitab Imam Bukhari berkenaan dengan hadis-hadis akhlak. Di antara kelebihan kitab ini adalah beliau telah merunut ya bab atau pasal per pasalnya berkenaan dengan akhlak atau adab. Apa saja adab yang mesti dilakukan, akhlak yang mesti dilakukan oleh seorang muslim. Karena agama itu kan tiga: akidah, syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Akhlak itu ada di babil ihsan kalau secara garis besarnya. Agama selalu tiga itu. Agama, akidah, syariah tanpa akhlak garing, garing gersang. Kemudian agama akhlak saja tanpa akidah ya juga tidak ada artinya. Buat apa? Buat apa berakhlak, beradab, tidak punya akidah, tidak punya syariat? Berarti dia hanya untuk kepentingan duniawinya saja. Baik tapi untuk duniawinya, bukan baik untuk kehidupan akhirat dan dunianya. Dan Imam Bukhari alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, dengan taufik dari Allah Ta'ala, beliau berhasil menyusun sebuah kitab khusus tentang akhlak, Al-Adab Al-Mufrad, yang tidak ada imam sebelumnya bahkan sesudahnya yang dapat menyusun hadis-hadis akhlak seperti Imam Bukhari seperti ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan amal soleh beliau Imam Bukhari dengan pahala ilmu jariah yang sampai hari kiamat akan digunakan oleh seluruh orang-orang yang beriman, bahkan mungkin juga orang yang tidak beriman. Baik, kita lanjutkan bab ke-18 hadis ke-34, Ardul Islam alal ummi Nasraniyah. Bab seorang anak itu menawarkan agama Islam kepada ibunya yang Nasrani. Karena rupanya banyak di antara sahabat yang orang tuanya itu bukan Quraisy, bukan musyrik, tapi ahli kitab, terutama Nasraniyah. Banyak itu dicatat dalam sejarah. Seperti Abu Hurairah itu kan ibunya Nasrani. Kemudian Tamim Ad-Dari juga backgroundnya Nasrani. Kemudian kemarin kita Sa'ad bin siapa namanya kemarin, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Itu Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu juga sama, orang-orang yang tanda petik ya punya masalah khusus terkait pindahnya agama dia ya, yang dipermasalahkan oleh orang tuanya. Jadi kalau ada sekarang misalkan orang curhat
saya sudah memeluk Islam alhamdulillah, tapi mendapat penentangan dari keluarga atau tidak direstui atau lain sebagainya, itu jangan bersedih dan jangan berkecil hati. Bahkan para sahabat mulia pun, sahabat yang didikan langsung Rasulullah SAW, menghadapi permasalahan yang sama. Beberapa di antara mereka menghadapi permasalahan yang sama. Di antara itu adalah Abu Hurairah. Kita akan baca ceritanya bagaimana ya. Dari Abul Walid Hisham bin Abdul Malik, dari Ikrimah, dari Ikrimah bin Ammar. Ikrimah itu ada dua, ada Ikrimah bin Abu Jahal, ada Ikrimah bin Ammar. Tapi dua-duanya sahabat mulia, dua-duanya adalah bisa dikatakan orang yang alim, berilmu di kalangan para sahabat. Hadatsani Abu Katsir As-Suhaimi, dari beliau menceritakan, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyun illa ahabbani. Tidak ada seorang pun mendengar tentang diriku, baik dia Nasrani atau Yahudi, kecuali mereka menyukaiku. Artinya Abu Hurairah itu meskipun masuk Islam, itu orang-orang yang disebut tadi Yahudi atau Nasrani tetap menyukai beliau. Inna ummi kuntu uriduha 'alal Islam fata'ba. Berbeda dengan ibuku. Jadi ada, kalau orang masuk Islam itu ada orang-orang sekitar dia yang fine-fine aja gitu. Setuju silahkan saja. Misalkan kalau keluarga itu ada 10 sanak famili, itu semuanya baik-baik saja, ya nggak apa-apa, sesuai dengan keyakinan aja masing-masing. Kamu punya keyakinan ikuti, kami juga keyakinan ikuti. Ada yang begitu kan. Tapi dari semua yang setuju dengan keputusan Abu Hurairah masuk Islam itu, ada yang menolaknya. Siapa? Ibunya. Ini ujian terberatnya itu ibunya. Fakultu laha fa'abat fa'ataitun Nabi SAW. Lalu aku tawarkan lagi, aku ajak lagi ibuku masuk Islam, aku ajak lagi, tapi tetap menolak. Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah. Aku mendatangi Nabi SAW, fakultu, dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha laha, tolong doakan ibuku biar masuk Islam juga. Nah itu pentingnya doa, karena hidayah itu ada dua. Bahkan dalam tafsir ada 3. Kita sebutkan 2 saja biar mudahnya. Hidayah itu ada 2. Yang pertama hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufik. Mungkin pernah ingat dulu ya, yang masih ingat. Hidayatul irsyad itu adalah hidayah yang diupayakan oleh manusia. Yang kedua hidayah taufik, itu hidayah yang merupakan hak mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dan hanya bisa diminta dengan doa. Hidayah irsyad itu seperti seorang guru menasihati muridnya, itu irsyad. Seorang suami menasihati istrinya, itu irsyad. Seorang nabi menasihati umatnya, itu irsyad. Semaksimal apapun hidayatul irsyad, kalau hidayah taufiknya tidak Allah berikan, tidak akan berubah orang itu. Makanya harus berbarengan antara hidayatul irsyad dengan hidayatul taufik. Selain kita sekuat tenaga mendakwahi seseorang yang kita ingin dakwahi, juga harus dibarengi dengan doa sekencang mungkin agar Allah memberikan hidayahnya kepada orang tersebut. Kadang kita ke anak itu habis-habisan, nyarekan, mepatahan, jika numpang nyana orang lain gitu, segala macam. Tapi nggak pernah doa di tengah malam minta kepada Allah agar anak kita diberikan taufik, diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Tidak sedikit orang tua yang marah-marah sama anaknya karena ingin baik, tapi mereka lupa tidak banyak berdoa kepada Allah, sang pemilik hati anak itu, sang pemilik jiwa anak itu, sang pemilik raga anak itu. Habis-habisan orang tua itu dakwah, tapi lupa tidak banyak berdoa kepada Allah akan kesolehan anak kita. Istri juga sama, banting tulang kita nyeramahin istri, habis-habisan kita nasihati istri, bebeakan,
ngarahkan istri sampai islah kumaha maneh gitu. Sampai gitu. Karena apa? Karena kita tidak maksimal berdoanya. Ari mapatahana juga pangnyana, ari doa sedikit. Nah itu hidayah taufiknya berarti kurang maksimal. Kalau hidayah irsyad itu diusahakan dengan dakwah, nasihat, ceramah, mau izo, hikmah dan sebagainya. Kalau hidayah itu taufik itu diusahakannya hanya dengan doa. Nah Abu Hurairah melakukan dua hal itu. Ke ibunya mendakwahi itu hidayatul irsyad. Lalu ke Rasulullah minta didoakan itu minta hidayah taufik. Harus seimbang. Bahkan hidayah taufik itu harus lebih maksimal memintanya. Kita ingin jamaah sekitar kita ini banyaknya ke masjid atau sebagian besarnya ke masjid. Hayu kita dakwahin, kita ajak, kita segala macam. Tapi pernahkah kita duduk ikhlas di tengah malam berdoa, ya Allah, gerakkan hati orang-orang, saudara-saudara saya muslim yang sekitar saya berangkat ke masjid. Pernahkah kita tulus mendoakan mereka, ya Allah, gerakkan hati orang tersebut, sebutkan 10, gerakkan hati 10 agar datang ke sini. Ya Allah, buatlah cinta orang itu menuju masjid. Buatlah orang itu suka kepada masjid. Buatlah orang itu simpati kepada kegiatan masjid. Kan rasanya masih kurang kita doa seperti itu. Haben wae kita teh berusaha mendakwahi, kemudian kadang diselingi dengan kekesalan. Kumaha ieu teu ngarti wae kita ke masjid teu apal kemaslahatan, teu apal jaga geto, teu apal. Kadang kita sering begitu, dan itu wajar manusiawi. Kan tetapi kalau kita mau serius mengupayakan hidayah seseorang itu tempuh dua cara. Hidayatul irsyadna kita tempuh maksimal, hidayatul taufiknya kita tempuh. Rasul mendakwahi kaum Quraisy itu hidayatul irsyad. Tapi berapa yang diberi hidayah taufik oleh Allah Ta'ala? Sekian persennya. Baru maksimalnya 100%-nya itu adalah setelah Futuh Mekah. Tapi kan pamannya tidak dapat hidayah taufik. Padahal irsyadnya itu tiap hari ke pamannya itu. Wahai paman, aku akan sampaikan satu kalimat, kamu pasti selamat di akhirat. Apa itu? La ilaha illallah. Enggak mau juga. Dan seterusnya. Nabi Nuh alaihissalam irsyadnya itu 950 tahun. Dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadhahum tufanu wa hum zalimun. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh tinggal di kaumnya, berdakwah di kaumnya 950 tahun. Bahasa Qur'annya alfa sanatin illa khamsin, berarti 1000 kurang 50 dakwah di kaumnya. Kira naon Pak dakwah 850 tahun. Berarti setekah pola segala cara sudah ditempuh pasti itu. Tapi apa kaumnya? Fa akhadhahum tufanu, karena dusta, zalimun, wahum zalimun, dusta, zalim, ingkar. Akhadhahum tufan, disikat dengan topan, badai, air, banjir. Nabi Nuh irsyadnya sudah maksimal, tapi taufiknya kan tidak diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian bagi keimanan para pengikutnya. Nah itu yang dimaksud dengan hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Abu Hurairah maksimal melakukan hidayatul irsyad dan maksimal mengamalkan hidayatul taufik. Hidayatul irsyadnya dengan tiap hari menawarkan agama Islam kepada ibunya dengan cara yang baik. Hidayatul taufiknya berminta kepada Rasul didoakan. Ini juga dalil bahwa minta doa orang soleh yang masih hidup hukumnya boleh. Ada orang yang kita lihat ini orang soleh banget kayaknya, datangin, Kang, bang doakan abdinya, doakan naon, pokoknya doakan sing saya, mohon. Kalau kita percaya orang itu orang soleh, jadi minta doa orang soleh, catatannya yang masih hidup, maka itu adalah dibolehkan dan disyariatkan, bahkan dianjurkan meminta doa orang soleh yang masih hidup. Jangan minta doa kepada yang sudah meninggal. Yang meninggal mah pasnya didoakan, bukan minta doa, karena dia pun punya urusannya masing-masing. Di alam sana, di alam barzakh, dia pun punya urusan masing-masing. Maka kita fokus kita mendoakan mereka, bukan kita
berdoa kepada mereka, minta kepada mereka, atau minta didoakan kepada mereka. Baik, fada'alaha, lalu Rasul mendoakan untuk kebaikan ibunya. Dan nanti di walhasil di akhir kisah, singkat cerita, ibunya itu masuk Islam dan Islamnya baik. Sampai diceritakan dalam hadis sebelumnya, pernah kita cerita, Abu Hurairah itu kan karena sahabat senior, lalu diangkat menjadi gubernur sebuah wilayah. Gubernur ya. Abu Hurairah itu setiap berangkat dinas, mau ke kantor gubernur lah bahasa kita, itu selalu mengetok pintu rumah ibunya dulu. Assalamualaikum Ummah. Ummah itu Umi tapi ada bentuk sayangnya. Jadi Umi itu ibuku, tapi kalau Ummah itu ibuku sayang. Ummah ibuku sayang. Pakai hak bukan pakai tak. Kalau pakai tak Ummah itu umat artinya. Tapi kalau pakai hak Ummah itu ibuku tersayang. Kalau anak itu ibni, tapi kalau anak tersayang bunayya. Ya bunayya itu anakku tersayang, Ananda. Kalau ya ibni itu anakku saja. Ukhti saudariku, tapi ukhti yang tersayang, saudariku tersayang, ukhtayya. Ya. Akhi saudaraku, tapi saudaraku tersayang, akhuya. Jadi ada penambahan sedikit dalam struktur bahasa Arab itu memberi arti yang lebih dalam. Nah, ibu itu ya ummah. Abu Hurairah selalu kalau mau berangkat dinas itu ngetok pintu rumah ibunya yang kebetulan tidak jauh, lalu mengatakan assalamu alayki ya ummah. Semoga keselamatan, kesejahteraan atas engkau wahai ibuku. Lalu ibunya mengatakan waalaikumsalam ya bunayya. Waalaikumsalam wahai anakku yang tersayang. Kemudian menambahkan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menjadikanmu ibu terbaik bagiku. Begitu. Ibunya menjawab, segala puji bagi Allah yang telah menjadikanmu anak yang paling berbakti kepada ibunya. Setiap berangkat dinas bicaranya seperti itu. Ayo nama kan mau berangkat dinas teh luas-luas bae kayak ini. Salam sudah lumayan lah salam. Kadang enggak, berangkat aja. Mentang-mentang rumahnya hanya berjarak tidak jauh atau bagaimana gitu, itu tidak mengamalkan sunnahnya para sahabat. Mereka sebelum berangkat kemanapun itu ketok pintu lalu mengatakan syukur ya, terima kasih kepada ibunya yang telah melahirkannya dan juga mendidiknya menjadi anak yang soleh. Itu akhir cerita, tapi ini kan masih awal cerita nih, usaha Abu Hurairah untuk mengislamkan ibunya. Fa'ataituha, setelah Nabi berdoa, aku mendatangi Abu Hurairah. Ya, afwan, Abu Hurairah mendatangi ibunya maksudnya. Wa qad ajafat 'alaihal bab. Faqalat ya Abu Hurairah, inni aslamtu. Pas Abu Hurairah datang kepada rumah ibunya membuka pintu, inni qad aslamtu. Apa artinya itu? Hai anakku, aku sudah masuk Islam. Lihat doanya Nabi begitu ampuhnya. Inni qad aslamtu. Meski begitu, tetap yang namanya hidayah itu adalah prerogatif dan mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Pamannya Nabi tidak diberi hidayah. Abu Thalib yang usahanya luar biasa bisa-bisa. Mendukung, membela, menjaga, merawat, ngasih nafkah, tidak. Sampai ketika Nabi protes itu kan, apa jawaban Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, lain urusan anjeun masalah hidayah mah, urusan kaula. Kata Allah itu, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberi hidayah bahkan kepada orang yang paling kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah memilih memberi hidayah kepada orang-orang yasha yang dikehendakinya. Nah, kita sekarang sudah dipilih Allah menjadi ahlul hidayahnya. Buktinya apa? Diberikan taufik untuk sholat, diberikan taufik untuk taklim, diberikan taufik untuk berbuat baik sama orang tua, diberikan taufik untuk mencintai ilmu. Itu sudah hidayah yang paling besar. Makanya kita syukuri, alhamdulillahi alladzi bihi tatimmus sholihat. Itu kalau doa setelah kita mengerjakan amal baik, amal soleh, doanya itu. Apapun amal baik kita sudah terlaksana,
maka baca doa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya terlaksanalah kebaikan-kebaikan. Alhamdulillahilladzi bihi tatimmus shalihat. Itu doa kalau kita telah melaksanakan kebaikan. Kalau kondisi kan sudah kita ajarkan. Kalau kondisi baik doanya alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Kondisi yang tidak kita sukai alhamdulillah ala kulli halin. Ala kulli hal. Kondisi yang tidak kita sukai. Tapi kalau telah melakukan kebaikan, maka doanya adalah alhamdulillahilladzi bihi tatimmus shalihat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ibunya mengatakan ya Abu Hurairah ini qad aslamtu. Aku telah masuk Islam. Fa akhbartu Nabi SAW, lalu aku memberi kabar Rasul SAW, karena kan sudah minta doanya kan. Kemudian datang lagi kepada Nabi, wahai Nabi, ibuku sudah masuk Islam. Faqultu ud'ullaha li wa li ummi. Kemudian minta doa lagi Abu Hurairah kepada Rasul. Apa doanya? Doa kebaikan buat dirinya dan ibunya. Jadi Abu Hurairah ini orang yang paling banyak minta doa kepada Rasul SAW. Setelah ibunya masuk Islam, Abu Hurairah datang lagi, ya Rasul, doakan saya dan ibu saya kebaikan. Lalu Nabi bersabda, memohonkan doa kepada Allah, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, ini ada Abu Hurairah dan ibunya. Jadikanlah orang-orang mencintai mereka. Jadi Rasul mendoakan kepada Allah agar orang-orang manusia itu mencintai, menyayangi Abu Hurairah dan ibunya. Makanya Abu Hurairah itu termasuk orang yang paling dicintai oleh siapapun. Ya. Bahasa di sini An-Nas itu lebih umum daripada Al-Muslimun. Makanya itu sinkron dengan perkataan Abu Hurairah yang paling atas. Tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani, tidak ada siapapun yang mengenalku kecuali mencintaiku, kata Abu Hurairah. Ternyata kalau kita hubungkan dengan akhir hadis, itu berkat doanya Nabi SAW. Karena Nabi bersabda, ahibbahuma an-nas, ya Allah jadikanlah ahibbahuma ilan nas, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya ini dicintai oleh orang-orang. Dan doa Nabi adalah manjur. Orang-orang sangat mencintai, menyayangi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau adalah orang yang paling banyak menerima hadis. Tapi sayangnya kelompok Syiah itu menolak hadis-hadis Abu Hurairah. Syiah. Karena apa? Karena menurut mereka fitnahnya itu adalah tidak mungkin Abu Hurairah itu hidup bersama Rasul hanya 2 tahunan dapat mencatat hadis ribuan. Padahal kalau kita bandingkan zaman sekarang, anak kecil SD saja bisa menghafal Quran 6 bulan. Ayat Quran itu berapa? 6.660 sekian ayat. Dapat dihafal 6 bulan oleh anak-anak sekarang dengan program karantina tahfiz bisa. Apalagi Abu Hurairah didikan Rasul, murid langsung Rasul, didoakan oleh Rasul, dan orang Arab asli, lisannya fusha. Secara logika itu sangat mungkin beliau dapat mencatat ribuan hadis dari Nabi SAW. Tidak ada yang mustahil. Wong anak sekarang aja bisa 1 tahun hafal Quran. Ada di kami dulu di Sudan itu semacam daurah pelatihan menghafal hadis Bukhari Muslim 2 bulan. Program intensif terfokus 2 bulan menghafal hadis Bukhari dan Muslim. Ada pilihan tuh Bukhari, mangga Muslim. Tapi syaratnya mutlak satu, telah hafal Quran 30 juz. Saya pas mau daftar, mau belum tamat Qurannya katanya, nggak bisa. Itu kalau hafal 30 juz Quran itu termasuk memahami isinya. Memahami isi Quran itu tahap lanjutannya. Tahap lanjutan. Ya memang saran kita kepada para hufaz, para penghafal Quran, tolong jangan berhenti sampai di situ saja.
Karena kalau kita hafal Quran tidak paham maknanya ya kurang sempurna. Sebaiknya yang hafal Quran itu paham maknanya. Karena mereka akan menjadi imam-imam di kalangan manusia, di kalangan orang-orang. Jadi sebaiknya paham dengan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Jadi kepada para hafiz, para hufaz, tolong jangan berhenti sampai di situ. Karena kalau tidak paham bisa jadi dia orang yang isinya Quran tapi kelakuannya bertentangan dengan Quran. Makanya kata Nabi, 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka itu kan 3 orang. Satu itu qurra, para qori, yang kedua itu alim, para ulama, yang ketiga mujahid, orang yang berjihad bisa bilang. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, hadis sahih, itu Nabi bersabda 3 orang yang diseret pertama kali ke neraka. Satu orang alim, ulama, karena dia dengan ilmunya itu tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua mujahid, karena dengan jihadnya itu dia sebenarnya tidak mau ikhlas karena Allah, tapi ingin disebut pejuang. Jihad pun bisa diseret ke neraka gara-gara dia ingin disebut sebagai pahlawan, pejuang. Tidak untuk lillahi ta'ala li'ilai kalimatillah. Termasuk juga para qari, para qurra. Mereka menghafal Quran, melantunkan Quran, membaca Quran, mentilawahkan Quran bukan untuk Allah, tapi dalam hatinya ada kepentingan-kepentingan duniawi. Ingin disebut anta qari, ingin disebut ahsanta qira'ataka dan lain sebagainya. Makanya ini hadis cukup tanda petik, cukup mengancam bagi orang-orang yang tidak mau meningkatkan kualitas dirinya dari apa yang dia miliki, baik itu dia sebagai ulama, baik dia sebagai mujahid, baik dia sebagai qari. Jadi gimana? Pilih jadi orang bodoh saja? Ya enggak juga. Orang bodoh maka tidak terbimbing hidayah, malah bisa jadi sesatnya ngabret kemana-mana sesatnya. Apa kita pilih nggak usah hafal Quran lah, 1 ayat 2 ayat cukup? Enggak juga, kita perlu membaca banyak ayat supaya nanti manzilah di surganya itu tinggi. Kan Rasul bersabda gitu, bacalah Quran terus baca. Nanti manzilah kamu itu, tingkatanmu di surga sesuai dengan tingkatan baca Quranmu. Irtaqi, naiklah terus. Semakin banyak baca, naik lagi ke surga. Semakin banyak baca Quran, naik lagi ke surga. Maka sehari sajuz mah wayahna itu Pak, dijaga sehari sajuz mah. Bade janten ahli zikir, ahli torikot, sok we tempuh torikot Quran. Tekedah mau zikir anu alanyar atau kumaha ribuan Quran we tah sok sehari 2 juz ya. 3 juz, bahkan kalau perlu ngigaunya itu Quran. Ada kawan saya dulu di tahfiz Quran, ngalindur teh ngaji Pak. Pokoknya ngalindur. Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wa yadu rabbah. Ngalindur Quran. Direnjageun teh Quran macanan teh. Udah subuh, maca Quran langsung. Nah, itu orang yang disebut dengan ahli Quran. Dan para penghafal Quran itu keluarga Allah. Allah memiliki keluarga di dunia. Dan keluarga Allah di dunia itu adalah ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang khusus, spesial di sisi Allah, dan juga ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaksud itu kias ya. Kias tentu bukan keluarga mana biasa, kias bahwa mereka adalah orang-orang terpilih khusus di sisi Allah SWT. Akan tetapi mereka juga orang yang pertama kali diancam diseret ke neraka. Jadi dikhususkannya spesial sebagai keluarga dan orang-orang khas Allah Ta'ala, tapi di sisi lain ancamannya juga paling duluan. 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka. Pertama kan qurra, para pembaca Quran. Baru setelah itu ulama, setelah itu mujahid, orang yang berjihad. Jadi intinya meskipun kita ini bukan tiga-tiganya, qurra juga kayaknya bukan, mujahid juga kita bukan, ulama juga bukan, ya tapi memaksimalkan apa yang kita miliki dari ilmu dan juga wawasan kita dalam agama itu lebih baik. Sudah hafal Quran, tingkatkan menjadi paham Quran. Sudah paham, tingkatkan tadabbur. Sudah tadabbur, amalkan, gitu. Dan lain sebagainya.
Nah, jadi Abu Hurairah ini adalah orang yang dibuat cinta oleh Allah Ta'ala karena berkat doa Nabi SAW. Doanya ahibbahuma ilan nas, ya Allah jadikan Abu Hurairah dan ibunya orang yang disayangi masyarakat, sehingga beliau ini. Dan kita menolak tuduhan orang-orang Syiah terutama yang mengatakan Abu Hurairah tidak mungkin atau tidak dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Tapi sebenarnya bukan karena Abu Hurairah mustahil menghafal hadis begitu banyak ribuan dalam waktu 2 tahun, bukan. Yang saya analisa bukan itu. Justru karena banyak hadis Abu Hurairah yang membatalkan akidah Syiah. Banyak hadis Abu Hurairah yang membantah dan bahkan menolak ya teori-teori konsep-konsepnya orang-orang Syiah. Itu lebih tepat alasannya menurut saya. Bukan karena nggak mungkin 2 tahun masa. Orang Arab itu jago-jago hafalan. Orang Arab itu sebelum ada pencatatan buku dan diwan ataupun kitab, mereka itu ahlul fasahati wal hifz, orang yang memang mengandalkan hafalan. Ribuan syair ya, ribuan pepatah, ribuan ungkapan, orang Arab jagonya. Tidak diragukan lagi. Siapapun yang menulis sejarah pasti meyakini dengan sangat begitu bahwa orang Arab itu adalah orang-orang yang punya kelebihan dalam bidang hafalan. Buktinya apa? Para sahabat sudah sepuh-sepuh hafal Quran. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq masuk Islamnya kan usia berapa? Usia 40 tahunan kurang lebih. Kan 2 tahun lebih muda dari Rasulullah, itu 38 tahun. Kemudian masuk usia sepuh, hafal Quran, ya kan? Hafal Quran. Nah demikian. Jadi mereka adalah ahlul hifdzi wal fasahah, orang-orang yang kuat dalam hafalan. Enggak, kalau ada pertanyaan mau ditambah hadis lagi boleh, mau pertanyaan juga boleh. Kita kan bertanyanya pada Nabi Muhammad ataupun pada yang soleh, tetapi dikaitkan sama ayat ya karena buduh ya karena stain itu gimana? Kita minta pertolongan ataupun minta doa kepada Allah kan? Di situ ya karena buduh ya karena stain. Ya. Dikaitkan sama itu gimana? Kepada Allah itu kan minta hajat, minta kebutuhan kita. Iya karena buduh, iya karena stain. Kalau ke Rasul itu bukan minta hajat, minta tolong didoakan. Bahasa kasarnya minta jasa lah. Ke Rasul itu tidak minta objeknya, tidak. Meminta objek kepada Rasul dalam hal yang khusus untuk Allah bisa jatuh kepada larangan, nggak boleh. Misalkan, ya Rasul beri aku hidayah, ya Rasul beri aku hidayah, nggak boleh karena pemilik hidayah hanya Allah. Ya Rasul ampuni aku, tidak boleh karena pemilik ampunan hanya Allah. Jadi meminta objek, meminta hajat kepada Rasul dalam hal yang khusus hanya Allah yang bisa, itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah meminta tanda petik jasa didoain. Beda ya, minta objek doa dengan minta doa itu beda. Kalau misalkan saya punya hajat pengen ulangan itu dalam sekolah ya sukses, saya datang ke Pak Dokter, Pak Dokter tolong doakan saya biar ujiannya lulus. Nah seperti itu, tolong doakan biar ujiannya lulus. Kan saya tidak minta hajat ke Pak Dokter, ke Pak Rois saya tidak minta hajat, tapi minta jasa didoakan, minta kerelaannya, minta kersana supados ngadoakeun. Ya. Bahasa sederhananya mah nitah Pak Rois dengan cara yang halus itu, kan gitu. Kan dalam bahasa Arab yang namanya al-amr, perintah, itu kan ada 3. Ada perintah ke yang atas namanya doa, perintah ke yang setara namanya himbauan, perintah ke yang bawah namanya perintah, suruhan. Kata al-amr dalam usul fikih itu dimaknai 3. Minta ke atas, kalau kita minta ke atas itu namanya doa. Kalau minta ke yang setara itu namanya menghimbau, ngajak. Kalau minta ke yang bawah itu namanya nyuruh.
Jadi ketika saya misalkan tolong doakan agar ujian saya sukses, itu semacam permohonan, tolong didoakan, jadi jasa. Jadi memahaminya adalah kalau ke Allah itu minta hajat objeknya, kalau ke Rasul itu dalam hadis ini meminta didoakan, dan itu berbeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dimaksud adalah permohonan itu hanya mutlak kepada Allah. Permohonan meminta sesuatu yang khusus dari Allah itu kepada Allah langsung atau hanya kepada Allah. Akan tetapi ke Nabi Muhammad itu minta didoakan. Berbeda dengan minta hajat kepada Nabi dan minta hajat kepada Allah. Kepada Nabi mah minta didoakan agar hajat dari Allahnya itu dikabulkan. Minta didoakan agar hajat kita kepada Allah itu dikabulkan. Dan itu termasuk tawasul yang dibolehkan. Kemarin kita bahas ada 4 tawasul yang dibolehkan kan. Pertama apa? Tawasul yang dibolehkan kemarin pertama itu udah hilap ya. Ai hilap tasatara emot memang. Ayo mas emot tawasul anu dibolehkan dalam syariat kita ada berapa? Ada 4. Satu tawasul dengan asmaul husna. Yang kedua tawasul dengan sholawat kepada Nabi, memperbanyak sholawat. Yang ketiga tawasul dengan amal soleh. Yang keempat tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Yang kelima saya tambahkan tawasul dengan keadaan kita. Boleh. Kita bahas satu-satu. Tawasul dengan asmaul husna. Contohnya apa? Memohon kepada Allah dengan membaca asmaul husna. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Syakur, iqdi hajatana. Ya Allah yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, kabulkan hajat-hajat kami. Itu tawasul dengan asmaul husna. Apa dalilnya? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dalam ayatnya. Allah memiliki asmaul husna, berdoalah dengan nama-nama itu. Itu perintah Allah, berdoa dengan asmaul husna. Berarti kita tawasul dengan asmaul husna. Yang kedua tawasul dengan sholawat, karena ada hadisnya. Doa itu, suatu doa itu tidak akan sampai kepada Allah sebelum kita membaca sholawat. Kita berdoa memakai sholawat, mau sampai doanya. Maksud yang kita sholawat itu sholawat yang pernah kita bahas, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sholawat Ibrahimiyah yang ada kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Itu tawasul yang kedua dengan sholawat, karena doa tidak akan sampai kecuali dibarengi sholawat. Ibnu Taimiyah menganjurkan 3 kali sholawat dalam doa. Pertama saat membaca doa, yang kedua di tengah doa, yang ketiga di akhir doa. Ditutup dengan sholawat. Wassallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi satu asmaul husna, 2 sholawat. Yang ketiga tawasul dengan amal soleh. Apa dalilnya? Kisah penghuni gua itu yang ketutup pintu, tiba-tiba batu itu menutup gua. Nah, teman-temannya ini ngobrol, sok kita tawasul sama Allah dengan apa? Boga amal soleh teman sok sebutkan gitu. Anu kahiji saya punya ibu saya rawat, buka pantau saparo. Yang kedua saya teh dulu hampir berzina, ternyata Allah memberikan perlindungan kepada aku tinggalkan wanita itu, tidak jadi berzinanya karena Allah saya tinggalkan, ikhlas. Bergeser 2. Yang ketiganya tuh amal soleh apa gitu, kalau tidak salah sedekah ya, sedekah kepada seorang fakir tua gitu, miskin, itu bergeser pintu. Nah dengan amal soleh itu pintu gua terbuka. Siapa yang menyampaikan hadis itu? Rasulullah. Artinya kalau Rasulullah mengisahkan orang dulu tentang tawasul mereka dengan amal soleh, berarti itu hukum masih berlaku sekarang. Karena Nabi menyampaikan kembali kepada sahabatnya. Dulu ada 3 orang Bani Israel terperangkap di sebuah gua, kata Nabi begitu. Yang satu tawasul gini amal solehnya, yang kedua ketiga dibukalah pintu gua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya tawasul dengan amal soleh dibenarkan dan disyariatkan. Yang ketiga, yang keempat tawasul dengan doa orang soleh. Ini Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Abu Hurairah datang kepada Nabi, "Ud'u li ummi." Ya Rasul, tolong doakan untuk ibuku.
Yang kedua hadis Ummu Anas, ibu Anas bin Malik yang membantu Rasul 10 tahun. Ibunya Anas itu tidak mengharap bayaran apa-apa untuk anaknya. Anak itu tanda petik diwakafkan ke Rasul, ya Rasulullah, tah anak ibu mangga kangge ngaulaan anjeun. Nabi SAW mangga. Ibunya tidak berharap apa-apa, hanya minta didoakan saja, ya Rasul, doakan untuk anakku. Akhirnya Rasul mendoakan anak Anas bin Malik atas permintaan ibunya tadi. Apa doanya? Allahumma katsir malahu wa waladahu wa barik fihi. Ya Allah, perbanyak anak ini nanti keturunannya dan hartanya, dan berkahi dalam keduanya. Artinya berkahi anaknya, berkahi keluarga-keluarganya. Dan terbukti Anas bin Malik sepeninggal Rasul adalah sahabat yang paling banyak anaknya. Qila, konon katanya sampai 42 orang anaknya. Jangan tanya berapa istrinya ya, anaknya. Bisa kan bahas anaknya. 42 orang. Wa katsura maluhu, dan paling banyak hartanya, melimpah sepeninggal Rasul SAW. Wa barik, dan Allah memberkahi dalam keturunan dan hartanya itu. Jadi dua kisah ini cukup, dan banyak lagi sebenarnya hadis-hadis, tapi dua hadis ini cukup sebagai dalil yang kuat. Satu dalil Ummu Anas, ibunya Anas minta doa ke Rasul. Yang kedua Ummu Abi Hurairah, ibunya Abu Hurairah, minta doa kepada Rasul. Lalu tawasul yang terakhir adalah tawasul dengan keadaan. Apa dalilnya? Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, apa tawasulnya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat membutuhkan apapun yang ada darimu dari kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Aku butuh kasih sayangmu, aku butuh kebaikanmu. Fakir itu bukan hanya butuh, tapi sangat membutuhkan. Ya Allah, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku ini sangat betul-betul membutuhkan kebaikan darimu. Karena kondisi yang mendesak, diundang Fir'aun, kabur ke mana? Akhirnya masuk ke desa Madian, daerah Nabi Syuaib. Dengan tawasul doa itu, karena keadaan yang sulit, Allah kabulkan. Diberikan apa ijabahnya? Satu, mendapatkan pasangan anaknya, satu dari dua anaknya Nabi Syuaib. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan, bajak ladang. Yang ketiga, mendapat tempat tinggal. Ya udah, Musa, kamu tinggal di tempat kami, silahkan. Jadi bagi teman-teman yang sekarang belum punya pekerjaan, belum punya pasangan, belum punya tempat tinggal, baca doanya Nabi Musa. Itu kata ulama. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sok dawangkeun sing loba. Tasan nikah mangga dawangkeun doa eta. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu kata para ulama ya, disarankan. Nabi Ayub sama, curhat dengan keadaannya. Ya Pak Ji, apa? Rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa dur itu madarat. Badanku tertimpa madarat, dan Engkau Maha Penyayang, Pengasih, ya Allah. Disembuhkan. Nabi Yunus sama, berdoa dengan keadaan. Subhanakallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, Engkau Maha Suci dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidak berdoa, ya Allah, keluarkan tina perut ikan ieu. Enggak ya Allah, enggak teu kitu doana. Poek ya Allah dina ikan hiu, poek itu. Doanya itu, ya Allah, aku telah berbuat zalim. Aku kan menghindari kaumku kan gitu. Dan Engkau adalah Maha Suci. Dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Dikeluarkan dari perut Nabi Yunus itu. Nabi Yunus dari perut itu. Tidak menyebut satu mohon kesembuhan. Tidak ya. Nabi Ayub tidak mohon kesembuhan. Nabi Musa tidak memohon bisa ngapung atau ngaleungit. Nabi Yunus tidak memohon keluarkan aku dari perut ikan ini, tidak. Tapi apa? Menyebut keadaan. Memuji Allah dan menyebut keadaan. La ilaha illallah subhanak inni kuntu minadz zalimin.
Robbi anni masaduru antara. Ya Allah, aku tertimpa madarat dan Engkau Maha Pengasih Penyayang. Ini Jin, Mangga. itu mengenalkan Asmaul Husna itu ada satu buku gitu, bahwa kalau misalnya seorang mau punya kemauan seperti ini harus membaca Asmaul Husna sekian banyaknya, dan masalah hitungan itu Nah, itu yang kadang kita agak riskan ya. Kadang-kadang bacaan Asmaul Husna itu kan, kalau kita mah membaca Asmaul Husna itu untuk ibadah. Satu, untuk ibadah. Dua, untuk tawassul dalam doa. Itu kan Asmaul Husna. Dan tiga, untuk berusaha berakhlak dengan akhlak Asmaul Husna. Kan Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Apa itu? Ya itu Asmaul Husna itu. Allah Maha Penyabar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha lembut. Nah, kita berakhlak dengan akhlak itu sebisa kita. Nah, tapi memang ada orang-orang yang menuliskan memang menjadikan Asmaul Husna sebagai wirid yang tujuannya itu tujuan duniawi. Ya. Punten, ayah Asmaul Husna digunakan untuk menguatkan hubungan suami istri. Maca ya qawi 10 kali. Ya qawi, ya qawi, ya qawi. Pakai ke istri itunya setelah zikir itu. Itu kan tanda petik yang menurut saya menghinakan Asmaul Husna. Gitu. Kan ya qawi artinya yang maha kuat. Tapi dia gunakan untuk hubungan seksual. Nah, menurut saya itu tanda petik ya tidak beradab dengan Asmaul Husna. Ada yang membaca doa Asmaul Husna tertentu, ya jabar kenenggal batur. Meh tutung batur. Nah, itu yang tidak diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Penggunaan Asmaul Husna dalam tujuan-tujuan duniawi dan personal yang sifatnya itu adalah tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya penting beragama itu mengikuti sunnah Rasul. Penting beragama itu mengikuti contoh Rasul. Bisa jadi mungkin ada orang punya pengalaman ketika menyebut Al-Jabar, tembok teh hancur. Bisa jadi ada pengalaman seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah Rasul mengajarkan untuk menghancurkan tembok itu pakai Al-Jabar? Sekarang nama masjid Al-Jabar. Diprotes sama Pak Atian kan, Al-Jabar itu nama Allah. Kalau mau Al-Jabar masuknya Jawa Barat, B-nya satu aja, Al-Jabar. Itu baru Jawa Barat. Tapi kalau Al-Jabar itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama Allah itu tidak dijadikan sebagai nama benda ataupun masjid dan sebagainya. Alhamdulillah itu mungkin opini pribadi beliau ya, Pak Atian. Tapi menggunakan Al-Jabar, orang pernah pengalaman jebret hancur, bisa saja. Tapi Nabi tidak mengajarkan kita mukul tembok dengan nyebut Al-Jabar. Nah, itu pentingnya kita mengamalkan Asmaul Husna. Jadi kesimpulannya yang menjawab pertanyaan tadi, apakah boleh kita menggunakan Asmaul Husna sekian ribu kali, 10.000 kali, 11.000 kali dan lain-lain sebagainya untuk wirid tertentu, tirakat tertentu, mengamalkan tertentu demi mencapai suatu dalam petik kesaktian atau kanuragan? Jawaban saya adalah itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sangat mungkin yang bermain di situ adalah jin yang masuk mempengaruhi manusia dengan meyakini bahwa Asmaul Husna itu membawa kesaktian-kesaktian. Kalau kita Asmaul Husna untuk ibadah, untuk tawasul dalam doa. Nah, sebagian orang yang begitu menggunakan Asmaul Husna dengan ribuan kali tertentu, bilangan tertentu, itu bisa jadi jin yang menipu kita. Dan itu pernah dibahas oleh seorang ustadz yang ahli ruqyah itu, bahwa dalam ada kitab sihir dan perdukunan, kitabnya berbahasa Arab, itu mantra-mantra dukun dan sihirnya menggunakan Asmaul Husna malah. Jadi perdukunan, persihiran itu ada yang menggunakan mantra-mantra Asmaul Husna. Apa salahnya? Salahnya satu, bukan dari ajaran Rasulullah SAW. Itu saja salahnya. Kalau Rasul mengajarkan itu, berarti itu menjadi ruqyah syar'iyah. Tapi karena Rasul tidak pernah mengajarkan Asmaul Husna untuk hal-hal semacam itu, persihiran, kesaktian dan sebagainya, maka itu dapat dipastikan bahwa gurunya mereka itu adalah bukan Rasul SAW. Itu aja. Sederhana kita mah. Tolak ukur kita Rasul. Rasul pernah nggak mengajarkan kita Asmaul Husna sekian ribu sampai sakti, kan enggak? Kan enggak ya.
Wallahu taala alam bisawab. Kalau membahas kesaktian akan panjang pastinya. Alhamdulillah wa taufiquna illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.